Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kami akan memberikan pembahasan terkait aswaja dengan tema bid'ah. Konsep bid'ah di antara problem internal umat Islam saat ini adalah banyaknya kelompok yang mengaku sebagai pengikut salaf atau salafi, yang secara terang-terangan menuduh amalia sebagian besar umat Islam di Indonesia sebagai perilaku bid'ah, sebab amalia tersebut dipandang mereka tidak ada dalil nasnya dan tidak dijumpai di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka dengan mudah menuduh orang-orang yang mengamalkan amalan itu adalah sebagai ahli bid'ah. Bahkan, sebagian mereka tidak segan-segan memvonis kafir terhadap kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Apakah benar yang mereka tuduhkan? Ataukah mereka sebagian perkataan Abu Rahman Al-Dari? Idhkila kamu zayafistohikon li'ajali kauni fasfihi kobihan. Betapa banyaknya perkara besar disalahkan bukan karena salah, akan tetapi perkara tersebut disalahkan karena buruknya pemahaman orang yang menyalahkan. Untuk menjawab tujuan-tujuan tersebut, perlu kiranya penulis paparkan pemahaman tentang bid'ah secara komprehensif kepada para pembaca dengan disertai dalil-dalil penguat yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Atsar dari para sahabat. Definisi bid'ah secara bahasa. Bid'ah berasal dari akar kata bad'u. Secara bahasa, kata ini mempunyai dua makna. Maka, yang pertama adalah al-kalu wal adbu atau letih dan rusak. Contoh penggunaan kata bad'u dengan makna ini adalah ucapan orang ubdiyat al-rahilah, yang berarti sebuah tunggakan telah letih dan rusak. Makna dari kedua kata bada'u dan ibtida al-asyai wassu'nuh la'an mitsal atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh penggunaan kata bada'u dengan makna ini adalah sebagaimana perkataan orang Arab abda'tu al-syai'a akulan au fi'lan. Saya mengucapkan kata perkataan baru dan membuat perbuatan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Dengan makna ini pula Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ardi. Allah adalah pencipta langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Qul ma kuntum bi'ang mana rusulih. Katakanlah, Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama atau baru di antara para rasul. Warahbaniyata ba'tawuha ma katabna alaihim illa tigo'aris walillahi wa ma wahawha haqqori goyati. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari ridho Allah, tetapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Apabila kata bid'ah dipahami dengan makna bahasa ini, maka setiap hal apapun yang baru seperti mobil, listrik, handphone, mikrofon, dan semua dinamakan bid'ah. Maka bid'ah secara bahasa ini sama dengan makna sunnah secara bahasa. Sebab makna sunnah secara bahasa adalah ibtida' al-tariqah lam yusbaq illaiha, atau membuat perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Termasuk makna sunnah dengan makna bahasa adalah sabda Rasulullah SAW. Man sanna fil ihlamin sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairil ahyan kudaminhu ujurihim say'un wa ma sanna fil islami sunnatan sayyatan fa'alaihi filluha wa wis zurau ma'amila biha min ba'dihi min ghairil an yaskur min auzatihim sayun. Barang siapa yang membuat perkara baru yang baik dalam Islam,
maka ia mendapatkan pahala perbuatan. Dan pahala orang-orang yang mengerjakan perkara tersebut setelahnya tanpa mengutangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang berbuat perkara baru yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan dosa orang-orang yang mengerjakan perkara tersebut. Definisi bid'ah secara istilah. Pembahasan tentang makna istilah bid'ah ini sangat penting, sebab dengan mengetahui definisi istilahnya, kita dapat mengklarifikasikan maka perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah dan mana yang tidak. Seringkali orang salah menghukumi bid'ah sebuah perbuatan karena ia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang definisi ini. Definisi dari Sultan Al-Umlaza Izzuddin bin Abdissalam. Fi'lu ma lam yudhadu fi ghairi Rasulillah, melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Dari Al-Imam Al-Nawawi, ihdatsu ma lam yakum min ahdi Rasulillah, melakukan perkara baru yang mana perkara ini tidak ada di masa Rasulullah SAW. Dari Bahrudin Al-Aini Al-Hanafi, ihdatsu man lam yakun lahu ahlun fi hadi Rasulillah, melakukan perkara baru yang tidak ada dasarnya sama sekali di masa Rasulullah SAW. Dari pemahaman bid'ah dalam arti luas ini pula, Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang berjuluk Sultanul Ulama atau rajanya pada ulama, membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, dan bid'ah makruh, dan juga bid'ah haram. Kelima bid'ah ini menurutnya berdasar atas dalil atau kaidah yang menjadi landasan atas perbuatan bid'ah. Dalil umum sangat banyak sekali, seperti mencari ilmu, membaca wirid seperti tahlil, tasbih, dan tahmid. Dalil mengikuti Rasulullah SAW, dalil cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sebagainya. Pelaksanaan dalil umum di bagian waktu, tempat, atau bilangan tertentu bukan berarti tahsis, ibadah, dan bid'ah. Karena sebagian kelompok menganggap bahwa melaksanakannya ibadah secara rutin di waktu, tempat, atau bilangan tertentu. Padahal dalil ibadah tersebut adalah dalil umum adalah bid'ah dan tidak diperbolehkan. Misalnya, membaca sholawat secara rutin setelah sholat subuh 1000 kali, membaca wirid la ilaha illallah sehari 100 kali, dan ibadah-ibadah yang rutin lainnya merupakan bentuk tahsis atau pengkhususan dalil. Mereka beranggapan bahwa pengkhususan dalil umum ini tidak pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW, sehingga hal ini termasuk bid'ah dan tidak diperbolehkan. Misalnya adalah dalil bersalawat. Seperti surat Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatuna yusholluna ala sayyi'a ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslim. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan salamlah kepadanya, Nabi Muhammad SAW. Pada ayat dan hadis di atas, Allah dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan waktu, tempat, dan bilangan tertentu untuk bersolawat dan juga membaca tahlil. Sehingga apabila kedua wirid tersebut dibaca secara rutin di waktu yang dan juga bilangan tertentu, maka hal tersebut termasuk adalah tahsis atau pengkhususan ibadah dan termasuk mensyariatkan apa yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Pendapat kelompok seperti ini tidak benar, sebab tahsis ibadah yang dilarang adalah apabila pelakunya meyakini bahwa ibadah yang dalilnya umum tersebut hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Misalnya dengan seseorang mencari ilmu setiap hari pada jam 7 pagi hingga jam 12 siang di sekolah. Orang ini dianggap tahsis ibadahnya apabila ia meyakini persyariatan mencari ilmu itu hanya jam 7 sampai dengan jam 12 saja. Selain jam dan waktu tersebut, mencari ilmu tidak disyariatkan. Nah, inilah tahsis atau pengkhususan ibadah yang dilarang.
Hal tersebut dilarang apabila ia meyakini apa yang dilakukan tersebut adalah syariat baru dari dirinya. Ini juga dilarang apabila ia melakukan hal tersebut hanya semata-mata karena pertimbangan waktu luangnya adalah jam tersebut. Karena pertimbangan waktu luangnya ada jam tersebut, atau karena sekolah atau kampus bersepakat dengannya untuk mengadakan tatap muka perkuliahan pada jam tersebut, atau hal itu ia lakukan karena kebiasaan semata, maka hal ini diperbolehkan. Adapun dasarnya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunjung ke Masjid Quba pada hari Sabtu. Atau dengan contoh lainnya ialah Bilal bin Rabah senantiasa sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, di antara amaliyah warga Nahdlatul Ulama yang sering dianggap bid'ah oleh kelompok Salafi karena tidak memiliki dalil khusus ialah membaca rutin surat Yasin pada malam Jumat, haul atau acara-acara tertentu, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tingkepan atau pitonan, dan juga 7, 40, 100, dan 1000 hari kematian. Kebiasaan masyarakat yang membacanya pada 7 hari kematian mayit ini bukan dinamakan tahsis atau pengkhususan ibadah yang dilarang, sebab mereka meyakini bahwa zikir-zikir tersebut boleh diamalkan pada selain 7 hari kematian. Mereka membacanya pada 7 hari setelah kematian mayit hanya kebiasaan saja.